Kanal 24, apa kabar? Senang sekali Dinia Sari Dewi hari ini ketemu kamu lagi untuk menyampaikan kabar baik spesial edisi Ramadan di negeri orang. Yang kali ini kita akan mendengar cerita dari salah seorang dosen kita dari Universitas Brawijaya, tepatnya dari Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Perpustakaan. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Muhammad Rosihan Hendrawan yang saat ini beliau sedang studinya di UITM Malaysia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Hendra, apa kabar? Halo teman-teman Universitas Project Kanal 24. Wah, sehat nih Pak ya. Sehat Alhamdulillah. Baik, Bapak kalau boleh tahu ini puasa tahun keberapa nih di Malaysia? Ya ini kebetulan tahun kedua. Ya jadi Alhamdulillah tahun pertama saat kita berangkat dulu itu sudah pertengahan puasa, saat ini Oh, sudah Alhamdulillah. jadi pertama berangkat itu pas waktu puasa Bapak? Wah, Oh, sukses. bulannya sama bulan Maret. Wah, kebayang repotnya ya Pak. Oh, Puasa-puasa pindahan. bahaya. Baik, Bapak, apa sih yang menarik puasa di sana? Boleh nggak Pak dijelaskan pengalaman puasa di Malaysia gitu? Meskipun mungkin Malaysia itu ya sama-sama ada Melayu-Melayunya ya Pak ya, tapi pasti ada perbedaan yang signifikan lah tradisi-tradisinya puasa di sana dengan kita di Indonesia. Bisa diceritakan Pak Hendra? Oke, ini interview ini buat saya kangen sebenarnya untuk Indonesia. Iya. Perbedaan ada, persamaan juga ada. Jadi kalau perbedaannya itu setiap sahur itu tidak ada yang apa namanya keliling. Kalau di Indonesia kan keliling pukul beduk, pukul drum, pukul itu kondisi tidak ada. Jadi kita dibangunkan untuk sahur hanya dengan apa namanya mengaji di masjid. Nah itu ya sudah sahur. Jadi kalau saya sih kurang rame ya, tapi di seperti Jadi itu. tetap kangen ya Pak ya sama di Indonesia ya. Ya meriah, betul, Nyamper ya. lebih meriah. Heeh, heeh, heeh. Terus kalau misalkan buka puasa, menu-menunya gitu sama nggak Pak? Menunya sedikit berbeda menurut saya karena di sini dipengaruhi oleh Indian cuisine, jadi makanan dari India itu apa Hmm. namanya bercampur atau berkulturasi dengan masakan Melayu, kemudian masakan Arab atau Chinese, dan Chinese itu banyak sekali di sini. Kebetulan kami tinggal di sebuah suburban, itu banyak sekali teman-teman kita dari Melayu, Cina dan India. Oh jadi di sana kalau makanan banyak diwarnai dari Malaysia, Jawa nggak kangen masakan Indonesia. Masakan Indonesia yang paling dikangenin Pak Hendra. Pak Hendra boleh audionya lebih dideketin Pak Hendra Ya, biar tidak terlalu oke. jauh. Oke. Oke. Ya, paling kangen tuh tentunya rawon ya. Rawon, Wah, kemudian pecel ya. Pecel apa itu? Pecel pincu. Wah, itu pecel kangen pincu. banget. Rawon sama pecel pincu. Wah, Nah, nggak ada Pak di Malaysia. di sini rawon tidak ada. Jadi mereka menyebutnya mungkin ada rendang, tapi rendangnya rendang rendang ayam. Dia tidak sama dengan rawon. Dan mereka yang mengarah ke rawon itu sebenarnya namanya tom yum. Tom yum itu sebenarnya masakan Thailand, tapi tom yum ternyata ada juga di Malaysia dan rasanya sama seperti sop, sop daging dan olahan rempah yang dipengaruhi oleh dari Melayu dan India. Wow. Jadi homesick ya Pak ya kalau kalau dengar Ya, makanan rawon, pecel gitu. Wah, seru deh. Soto nggak Pak? Soto. Kalau soto bisa ya Pak bikin ya? ya Sendiri. kami kebetulan tinggal di rumah, jadi kalau masakan Indonesia tuh alhamdulillah kita masak sendiri. Tapi Masak kalau sendiri. menemukan di luar tuh saya rasa Susah. jarang dan tidak sama susah. Mm-mm, mm-mm. Iya Pak, tentu ini perbedaan tradisi gitu ya Pak, perbedaan budaya itu bikin ini nggak sih Pak, ada merasa apa ya, duh homesick gitu kadang-kadang. Terus kemudian gimana caranya Pak Hendra dan juga dengan keluarga, dengan Bu Anissa dan anak menjaga semangat gitu Pak. Semangat, wah ini memang beda tapi tetap harus semangat gitu bagaimana Bapak? Ya, semakin jauh dari Indonesia kita semakin merasa orang Indonesia itu menurut saya ya. Jadi sangat cinta dengan Indonesia. Semakin kita jauh, ternyata Indonesia sangat besar, sangat kaya dan sangat berharga bagi kita. Buktinya saja bukan hanya dari segi makanan, tapi dari segi budaya. Di Malaysia memang banyak kita mengenal
atau mengetahui ada beberapa kebiasaan atau kebudayaan adat istiadat yang hampir mirip, bahkan bajunya misalkan dan beberapa kebiasaan atau tradisi. Tapi ketika melihat di Malaysia itu ternyata Indonesia luar biasa originalitas. Jadi Hmm. Indonesia ini sangat sangat luar biasa dari segi originalitas karena teman-teman di Malaysia juga banyak dibawa oleh diaspora Indonesia dan Mm-mm. sudah menjadi orang asing bahkan di Mm-mm. Indonesia. Mm-mm. Jadi tantangannya apa nih Pak kalau puasa di sana nih? Atau Tantangannya pertama makanan, makanan. Kedua tentu saja menurut saya di sini cuaca agak saat ini terlalu panas ya. Jadi cuaca sangat kering sekali dan tentu saja di sini juga selain makanan kita juga belajar untuk menyelesaikan diri dengan kebiasaan dan bahasa. Mm-mm. Mm-mm. Sejauh ini bisa adaptasi nggak Pak dengan perubahan-perubahan gitu? Udah setahun lebih nih berarti ya Pak ya? Ya betul, alhamdulillah bisa dan kedua anak saya sudah lancar bahasa Melayu. Alhamdulillah. Wah, sudah bisa bahasa Melayu. Sekolah di sana ya Pak ya? Betul. Bahasa Melayu, bahasa Inggris lancar semua dan mereka sangat adaptif dengan kondisi di sini. Untungnya seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, ada nggak sih Pak kalau di sana misalkan kumpulan orang Indonesia di Malaysia, terus bikin komunitas, terus kemudian buka puasa bareng yuk atau apa pas puasa gini ada nggak kegiatan-kegiatannya Pak? Ya, Malaysia kan terkenal paling banyak warga Indonesia di dunia kan. Jadi warga Indonesia tuh paling banyak ngumpulnya di Malaysia gitu. Hmm. Kemudian kalau pertanyaannya tadi apakah ada. Jadi yang mengadakan tuh PPI UITM. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia branch UITM. Jadi kita ngumpul bareng untuk kita bareng kita bersama, kita nyewa tempat atau nyewa apa space untuk apa namanya buka bersama seperti itu dan itu keluarganya sangat luar biasa sekali terbantu. Baik, Pak Hendra kan biasanya nih ya kalau kita ketemu sama orang lain gitu ya, maksudnya dari berbeda budaya, berbeda tradisi gitu, ada semacam apa ya pertukaran begitu Bapak. Apakah Pak Hendra juga dengan mungkin dengan komunitas teman-teman yang ada yang Melayu di sana atau di sana kayaknya kalau di Malaysia juga multi etnis ya Pak, Chinese juga banyak juga di sana gitu ya. Apakah bisa gitu Pak ngeblend gitu istilahnya memasukkan apa karakter kita sebagai orang Indonesia gitu di mereka dan langsung dikenal bahwa oh iya ini Indonesia, dunia Indonesia tuh begini dan mewarnai lingkungan itu bisa seperti itu nggak Pak? Ya, sangat bisa menurut saya. Pertama tentu saja dari diplomasi makanan tadi. Jadi kalau kita Lagi makanan ya Pak cerita Hendra? cerita makanan tuh Indonesia tuh nggak ada habis-habisnya. Contohnya Rawan tadi pernah kami kenalkan ke beberapa kolega atau profesor di sini, dosen kita undang di sini yang di samping rumah kita. Mereka sangat apa ya, sangat takjub ya dengan rawon itu seperti apa sih gitu. Jadi rawon Jawa Timur itu seperti apa kita kenalkan. Kemudian pecel juga kita pernah kenalkan. Kemudian apa namanya kita kenalkan juga makanan-makanan dari Sumatera karena kita dari Sumatera kita kenalkan ternyata memang banyak perbedaan sebenarnya. Mungkin orang menganggapnya sama ya rendang sama ternyata beda. Kalau di sini rendangnya kebanyakan dia punya kuah gitu, tapi kalau di Indonesia kan kering dan ada kuah juga sebenarnya. Nah di sini juga ada namanya ciri khas mereka itu kalau puasa itu saling mengundang antar tetangga ke rumah saling memberi. Menarik diplomasi makanan. Wah, keseru sekali. Betul. Diplomasinya dalam untuk makanan itu ini apa ya Pak? Mungkin jadi bikin erat gitu ya Pak ya karena saling apa saling bertukar tadi ya pengalaman, bertukar budaya, bertukar tradisi gitu. Pak apa tapi Pak yang pengalaman sangat berkesan dalam merayakan apa ya Ramadan di Malaysia? Ya pasti ada kesannya dong meskipun duh kalau Ramadan pengennya pulang gitu. Pengennya makanan di Indonesia apa Pak yang paling berkesan tapi kalau di sana? Oke, yang paling berkesan di sini pertama kebersamaan ya antar pelajar atau mahasiswa Indonesia tuh kita saling mengetahui atau saling mengenal lah antara kampus-kampus. Tapi kalau saya tentunya khususnya di sini kita gabung di PPI YTM, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia YTM. Di Malaysia itu memang banyak pelajar di situ dan mereka tersebar di kampus Malaysia Timur dan Malaysia Semenanjung, Malaysia Barat. Yang berkesan juga di sini kebersamaan di kampus antara mahasiswa dan dosen.
tidak membedakan antara apakah mahasiswa S1, S2, S3, semuanya bisa giat bareng. Contohnya pas Ramadan ini kita masak bareng nih, di satu minggu gitu. Kita adakan acara dari pukul 10 pagi kita masak bareng. Apa yang dimasak itu bukan makanan berat, tapi kue-kue tradisional dan cemilan-cemilan seperti itu kita masak. Kita gulung tepungnya bersama, kita potong pisangnya bersama, kita campur aduk itu bersama dan kita masak bersama. Nah, itu disebarkan nanti juga ke penduduk sekitar kampus dan teman-teman mahasiswa. Itu menurut saya kebersamaan, dan makanannya juga makanan bukan hanya Melayu, ada makanan Indonesia, masakan India, China, Arab, dan lain-lain. Masing-masing membawa makanan. Wah, seru ya Pak. Kebersamaannya seru banget ya Pak berarti. Jadi Ya, sarapan gitu, masak bareng. Wah, ini kalau udah ngomong makanan itu memang bisa menghidupkan suasana ya Pak Hendra. Baik, Bapak, kalau gitu misalkan nih sekarang udah di Malaysia, rencananya mau berapa lama Pak? Mau cepet-cepet apa mau full Pak? Tiga ya, tahun pasin ya, gitu. tepat waktu. Insya Allah tepat waktu untuk kuliah tiga, mudah-mudahan paling cepat 3 tahun. Tahun lagi ya Pak ya, Insya Allah ya. Semangat. Lalu bagaimana Pak kalau boleh tahu ini kan berarti sepanjang sepanjang sekolah nggak pulang-pulang dong Pak. Gimana ceritanya komunikasi dengan keluarga yang di Indonesia? Kangen-kangenannya gimana Pak? Ya, kami tentu saja caranya adalah walaupun tidak pulang, teman-teman, sorry ya, keluarga kita yang akan ke sini, misalnya mereka akan menjenguk. Oh, datang Ya, ke Malaysia. betul sekali. Betul sekali. Mereka menjenguk, kemudian beberapa hari ya, dan tentu saja mereka juga kita kenalkan dengan asimilasi budaya itu tadi, dan mereka saat ke sini tuh makin bangga juga dengan itu. Wah, justru makin keluar dari Indonesia makin bangga dengan Indonesia ya Pak. Kangen nggak Pak dengan kolega yang ada di Universitas Brawijaya Pak? Mahasiswa-mahasiswanya nih Pak udah pada nanyain juga Pak. Pastinya kangen ya, kangen. Mudah-mudahan mereka sehat semua. Baik, Bapak, untuk mungkin ini tips kali ya Pak ya. Mungkin akan banyak lagi nanti kolega yang akan sekolah juga seperti mengikuti jejak Pak Hendra untuk sekolah di luar gitu, di negeri orang gitu. Terus kemudian juga mahasiswa-mahasiswa kita juga Pak yang banyak juga ngambil akhirnya dapat S2 atau S3-nya juga keluar gitu. Apa Pak tipsnya yang bisa dibagi kepada teman-teman di sini ketika kita nanti akhirnya bisa punya kesempatan untuk studi seperti Pak Hendra gitu, agar bisa cepat beradaptasi, agar bisa cepat bisa menikmati gitu suasana di tempat baru gitu seperti apa Pak? Ya, tipsnya sederhana sebenarnya. Intinya prepare. Jadi persiapan yang bagus. Jadi kalau saya 2 tahun menyiapkan Hmm. untuk studi itu karena tidak bisa kita studi ke luar negeri hanya menyiapkan 6 bulan atau 1 tahun. Menurut Hmm. saya itu sangat mepet. Tentu Hmm. saja tipsnya juga penguasaan selain akademik dan non akademik ya wajib ya. Yang wajib juga bahasa. Jadi pengantar bahasa yang kita akan gunakan rata-rata menggunakan bahasa Inggris dan standarnya memang standar nasional karena mereka juga sudah CS Board ya kampus-kampusnya. Kemudian program-programnya juga sudah sangat jembatannya itu globally dan standar internasional. Akreditasi juga bagus-bagus di sini, bukan hanya satu saja tapi ada beberapa akreditasi yang spesifik di program studi atau departemen. Dan ini juga yang berikutnya adalah proposal risetnya itu harus sudah clear ya, dalam artian clear di sini sudah siap untuk diuji, nanti ditanya-tanya saat interview atau saat masuk. Baik, Bapak kalau boleh tahu Bapak ini nanti penelitiannya fokus di apa Bapak? Ya, saya fokus ke sistem pengelolaan informasi warisan budaya. Saya akan membangun sebuah taksonomi informasi untuk temu kembali ya, dan konvergensi antara institusi memori seperti perpustakaan, arsip, dan itu akan jadikan saya jadikan riset dan tempatnya di salah satu situs warisan dunia di Indonesia. Wah, Bapak konsisten ya di situ ya Pak ya, untuk fokus Betul. di warisan budaya gitu ya, di taksonomi Ya, gitu, dan wah betul, senang betul. sekali. Itu menarik Ya, kita sekali. belajar dari sini juga. Dan Di itu sini yang juga ada. sering Bapak angkat untuk book chapter untuk berkolaborasi juga dengan akademisi di luar ya Pak ya. Betul. Karena Next. Indonesia sangat
apa namanya kans ya. Di Malaysia Baik, juga mereka punya Melaka dan punya Penang itu udah daftar dunia sejak tahun 90-an. baik. Next apa nih Pak, project yang bakal PR nih dalam waktu dekat akan diumumkan, wes. Ya kalau kemarin kan terakhir book chapter nih Pak. Berikutnya apa Ya, Pak? kalau selain jurnal mungkin kita akan merambah ke ensiklopedia dan grand. Again, ensiklopedi dulu, ensiklopedi lagi Ya, ya Pak ya. salah satunya ensiklopedia dan grand. Jadi kita coba submit grand untuk ke UNESCO. Jadi Wow, ya, karena UNESCO sangat mengakomodasi sebenarnya dan apa yang kita buat ini belum ada di belum ada di Asia Tenggara. Grand Grand ke UNESCO. Apa Pak? Bukan. Itu masih. Grand itu hibah penelitian. Wah, sangat dinantikan Pak kabar baiknya. Nanti ngobrol lagi dengan kami dengan Kanal 24 ya Pak Hendra. Sehat selalu Pak Hendra. Saya senang sekali bisa silaturahim meskipun secara virtual. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton gitu ya. Dan siapa tahu dari teman-teman Kanal 24 yang menyaksikan tayangan ini nanti juga berkesempatan untuk melanjutkan studi ke UITM. Baik, Malaysia ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Salam buat Bu Anissa dan keluarga. Semoga sehat selalu. Dan buat teman kanal, sampai jumpa di kabar baik selanjutnya. Dah. Terima kasih semuanya.